Kita memulai bercerita tentang sejarah kerajaan Sambaliung pertama, yaitu berdirinya, diangkatnya Raja Alam sebagai raja pertama di Sambaliung. Raja Alam adalah putra dari Sultan Amiril Mukminin, raja ke-13 Kesultanan Kerajaan Brau. Begitu terjadi permasalahan, perpecahan antara mereka di kerajaan Brau, datanglah Belanda masuk, memecah belah politik adu domba Belanda masuk di kerajaan Brau. Akhirnya Raja Alam memisahkan diri dari kerajaan Brau dan mendirikan sebuah kerajaan, mendirikan keraton di Sungai Gayam yang sekarang berada di Tanjung Redep, wilayah Sungai Gayam, tidak jauh sekarang dengan jembatan Kelai atau jembatan menyeberang ke Sambaliung. Nah, rupa-rupanya penyebab alasan pertama Raja Alam memisahkan diri itu adalah karena datangnya Belanda. Raja Alam meyakini bahwasanya Belanda adalah penjajah, karena penjajah adalah orang kafir dan tidak boleh menguasai wilayah tanah air Berau. Tetapi pihak Gunung Tabur terpikat dan berusaha mendekati pihak Belanda. Akhirnya terjadilah perpecahan itu. Pada 1810, Raja Alam diangkat menjadi raja pertama Sambaliung. Begitu menjadi raja, kemudian membangun keraton di daerah Sungai Gayam, di seberang Sambaliung, dekat dengan jembatan sekarang, jembatan Sambaliung. Dibangunlah keraton. Keraton itu terbuat dari kayu dan tiang-tiangnya pohon-pohon ini cukup besar. Kira-kira kalau saya besar tubuh saya ini, besar-besarnya, lingkarannya seperti ini kira-kira. Batang-batang ulin itu dipotong sedemikian rupa, panjang-panjang, dan ditancapkan di sana untuk membuat keraton. Keratonnya sangat kukuh dan kuat. Lantainya juga sebagian besar terbuat dari lantai kayu ulin. Dindingnya sebagian terbuat dari kayu-kayu terbaik dan sebagian dari kulit. Sedangkan atapnya sebagian dari sirap atau ulin juga. Kemudian sebagian lagi dari daun-daun nipah. Raja Alam membangun kekuatan pasukan, khususnya pasukan laut, karena wilayah Raja Alam sangat luas. Wilayah Raja Alam dari hulu Sungai Kelai terus turun ke bawah sampai di Sungai Brau, kemudian sebelah kiri, kalau kita turun sebelah kiri wilayah Gunung Tabur, sebelah kanan adalah wilayah Sambaliung. Jadi Sambaliung, Sukan, terus ke bawah sampai ke Longsoranaga, sampai ke daerah Dumaring, terus ke laut lagi sampai ke ujung Teluk Sumbang. Itulah wilayah kerajaan Raja Alam. Membangun pasukan sangat kuat, pasukan laut kuat, pasukan darat cukup kuat. Gitu. Pasukan darat dibantu oleh orang-orang Dayak yang ada di Dumaring, orang-orang Dayak yang ada di daerah sekitar Batu Putih, Lenggok dan sebagainya. Membangun kekuatan dan mereka mengabdi kepada Raja Alam. Kemudian angkatan lautnya dipimpin oleh seorang tentara yang sangat kuat, yaitu Peta Pangeran. Peta Pangeran ini adalah mertua Raja Alam sendiri, berasal dari Wajo. Kemudian pasukannya juga diperkuat oleh keluarga Raja Alam dari Suluk, Sarip Dakola. Sarip Dakola ini juga sangat terkenal.
ahli perang di laut. Nah, pasukan Raja Alam yang terkuat, khusus pasukan lautnya, bermarkaskan di daerah Batu Putih. Di daerah Batu Putih, putra Raja Alam sebagai sultan kecil di sana, yaitu Asik Saripudin sebagai pemimpin. Jadi Asik Saripudin sebagai pemimpin wilayah Batu Putih, sedangkan Peta Pangeran sebagai pimpinan laskar laut yang terkuat dengan perahu-perahu gaya-gaya perahu Bugis, karena memang berasal dari Wajo. Sebagian lagi perahu-perahu gaya-gaya Suluk yang perutnya besar. Nah, setiap ada pedagang-pedagang yang berdagang menggunakan kapal-kapal perang, kapal-kapal Belanda dan sebagainya, biasanya akan diserang oleh pasukan Peta Pangeran dan Sarip Dakula. Kemudian dirampas semuanya itu, karena mereka melintasi wilayah, masuk wilayah kerajaan Sambaliung tanpa izin, berarti sama dengan mengganggu ketenangan wilayah kerajaan Raja Alam. Nah, melihat kejadian itu, Hindia Belanda sangat marah. Kirimlah informasi sampai ke Makassar, bahwasanya wilayah Selat Makassar sekarang terganggu oleh perompak-perompak dan bajak-bajak laut yang berasal dari orang-orang suruhan Raja Alam. Di pihak lain, Raja Alam adalah ingin mempertahankan wilayah tanah airnya. Di pihak lain, Hindia Belanda menganggap itu adalah wilayah Belanda dan kemudian itu adalah perompak yang mengganggu wilayah perairan laut Selat Sulawesi. Akhirnya pada tahun 1833 berangkatlah dari Makassar pasukan perang Belanda dengan kapal-kapal besi, kapal-kapal perangnya, dengan pasukan yang kuat, senjata-senjata yang modern, berangkatlah menuju ke wilayah Selat Makassar. Tujuan pertama Tanjung Mangkaliat. Mendengar berita itu, pasukan Raja Alam dan Raja Alam sudah bersiap-siap untuk mempertahankan wilayahnya. Apapun yang terjadi, tanah air Tanjung, tanah air Sambaliung harus dipertahankan sedemikian rupa. Tidak rela mereka diambil sedikit pun oleh pihak Belanda. Apa yang terjadi? Begitu pasukan Belanda datang dengan kekuatan yang luar biasa, dengan kapal perangnya, dengan kapal besi, dan senjata-senjata sudah semi otomatis dan modern, menyerang wilayah pasukan laut terkuatnya Raja Alam di Batu Putih. Pasukan Raja Alam yang dibantu oleh tentara dari Bugis dan dari Solok melawan habis-habisan, berperang habis-habisan melawan pasukan Belanda. Tetapi apa yang terjadi? Karena pasukan Belanda senjatanya lebih kuat, kemudian kapalnya kapal besi yang tidak bisa ditembus dengan senjata-senjata biasa saja, akhirnya kalah pasukan yang berada di Batu Putih. Sebagian mundur masuk ke hutan dan berjalan di hutan menuju ke Dumaring. Sampai di Dumaring, pasukan itu bertahan lagi karena ada kemungkinan Belanda akan datang ke Dumaring. Mereka membuat benteng di Dumaring, di Sungai Dumaring. Ternyata benar, pasukan Belanda juga masuk ke Sungai Dumaring, menyerang benteng pasukannya Raja Alam di sana. Beberapa hari bertahan, akhirnya pertahanan benteng Raja Alam di Dumaring pun tidak mampu bisa bertahan. Mereka mundur dan kalah. Melihat pengalaman perang di Batu Putih dan perang di Dumaring, Belanda menang total, maka pasukan Belanda sudah menjadi pongah. Dia yakin pasukan Raja Alam tidak akan mampu lagi bertahan sampai di wilayah keratonnya.
Begitu pasukan terus mendorong memasuki wilayah Raja Alam, akhirnya masuk ke wilayah Sungai Berau yang dikenal dengan nama Sungai Kuran, masuk di muara lungsuran naga. Begitu masuk, di pertengahan perjalanan itu pun pasukan Raja Alam menahan kekuatan pasukan Belanda. Lagi-lagi pasukan Raja Alam tidak mampu bertahan karena kapal-kapal besi itu terus mendorong, mendobrak, menabrak dan sebagainya ke kapal-kapal, perahu-perahu perang pasukan Raja Alam. Sebagian terbalik, sebagian tenggelam, dan sebagian lagi mundur dan melarikan diri. Yang tenggelam, sebagian pasukan Raja Alam harus berenang menyelamatkan diri sampai ke pinggir sungai, kemudian lari, kemudian menyatu kembali. Akhirnya mereka bergerak berjalan kaki sampai ke Tanjung. Setelah lolos dari situ, Belanda belum masuk kembali, sampailah ke wilayah Tanjung Redep. Di Tanjung Redep mereka beristirahat sejenak sebelum menyerang ke keraton Raja Alam yang ada di Sungai Kayam. Persiapan pun terjadi. Raja Alam bersama pasukannya sudah bersiap-siap untuk mempertahankan keraton. 2 hari, 3 hari kemudian, pasukan yang tadi sudah beristirahat di kapal-kapal mereka sudah sehat kembali. Sebagian pasukan-pasukan Raja Alam yang kalah di muara juga berjalan kaki menuju ke daerah Sambaliung. Kemudian mereka menyeberang pakai perahu menyeberang ke keraton di Sungai Kayam. Makanya bergabung di sana untuk mempertahankan keraton. Terjadi perperangan kembali, tembak menembak, kalau menghalau, teriak-teriakan dan sebagainya, serang. Kata-kata serang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada masa itu, kata-kata Allahu Akbar pada tahun 1833 sudah terdengar kata-kata sebutan nama Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Raja Alam berteriak dengan lantang melawan Belanda dengan kata-kata Allahu Akbar. Kekuatan itu bisa bertahan beberapa saat, tapi kemudian pasukan Raja Alam pun tidak mampu untuk bertahan. Mereka mundur ke pedalaman. Termasuk Raja Alam pun melarikan diri dan mundur ke pedalaman. Mereka dari pedalaman akan bersiap-siap kembali untuk menyerang secara frontal dari pedalaman, keluar menghantam wilayah pertahanan Belanda. Setelah sampai, dicari Raja Alam, kemudian rakyatnya dicari, sebagian ditangkap, bagian dibunuh dan ditembak. Raja Alam tidak ditemukan. Akhirnya pasukan Belanda yang sudah menang itu bertahan di Tanjung Redep. Kemudian mereka mengundang Raja Alam untuk keluar. Tetapi Raja Alam tetap bertahan, tidak mau keluar. Mereka akan merencanakan untuk gerilya menyerang Belanda secara diam-diam, malam hari atau kapanpun. Tapi apa yang terjadi? Belanda sangat paham betul dengan Raja Alam. Raja Alam sangat mencintai rakyatnya. Raja Alam berkorban untuk rakyatnya. Raja Alam berkorban untuk tanah airnya. Caranya bagaimana? Rakyat Raja Alam yang ditangkap, disiksa oleh Belanda. Dipukul sampai bengkak-bengkak. Pokoknya disiksa. Setelah disiksa, baru dilepaskan. Raja Alam dilepaskan oleh pasukan Belanda naik perahu ke hulu. Sampailah kabar itu ke Raja Alam. Hari ini seperti itu, besok 2-3 kali seperti itu, lusa dilakukan seperti itu lagi, berikutnya terus. Raja Alam sangat miris dan prihatin, tidak tahan menahan dirinya.
betapa teganya pasukan Belanda menyiksa rakyat yang tak berdosa, padahal dia yang harusnya yang yang bersalah karena melawan Belanda. Akhirnya diundang kembali untuk berunding. Akhirnya undangannya dihadiri oleh Raja Alam atas nama perundingan. Tapi apalagi yang terjadi, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, nasib Raja Alam di luar dugaan. Pasukan Belanda hanya menipu belaka. Mereka menipu, ternyata berkhianat. Bukan undangan perundingan peperangan, menghentikan peperangan atau menghentikan penyiksaan terhadap rakyat, tetapi malah Raja Alam bersama istrinya, bersama mertuanya, bersama menantunya, Sarip Dakola, ditangkap oleh Belanda. Raja Alam tidak bisa berbuat apa-apa lagi, pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena pemimpinannya, rajanya sudah ditangkap. Setelah ditangkap, akhirnya Raja Alam bersama mertua dan menantunya, Sarip Dakola, akhirnya dikirim dan dibuang ke Makassar. Raja Alam tetap tidak mau menyerah kepada Belanda. Apapun kata-kata Belanda, apapun syarat yang akan diberikan oleh Belanda yang terbaik buat Raja Alam dan rakyatnya, Raja Alam tetap tidak mau menyerah dan tidak mau mengakui kedaulatan Belanda. Akhirnya benar-benar dibuang dalam kapal dan didampingi oleh beberapa kapal. Kapal yang terbesar adalah membawa Raja Alam, istri Raja Alam Andinantu, kemudian mertuanya yang pimpinan Laskar Laut, tetap pangeran, kemudian Sarip Dakola juga ditangkap. Di tengah perjalanan, kurang lebih sekitar di Laut Batu Putih, Sarip Dakola, menantu Raja Alam, mengamuk di dalam kapal. Beliau sempat melukai beberapa orang pasukan Belanda yang ada di kapal. Akhirnya tidak bisa diapa-apakan lagi, Sarip Dakola akhirnya ditembak mati di atas kapal. Setelah ditembak, tanpa basa-basi, Sarip Dakola langsung dibuang ke laut. Raja Alam menangis terisak-isak. Istri Raja Alam menangis terisak-isak. Peta pangeran juga menangis. Kemudian istri Sarip Dakola juga menangis. Anak Raja Alam juga menangis. Sedih luar biasa karena Sarip Dakola yang rela berkorban melawan, memberontak di atas kapal dan akhirnya meninggal dunia, mati, ditembak mati oleh pasukan Belanda dan dibuang mayatnya ke laut. Masya Allah, tidak bisa berbuat apa-apa. Terus perjalanan dilanjutkan sampai di Makassar. Akhirnya di sana tidak bisa berbuat apa-apa Raja Alam, terus dijaga oleh pasukan Belanda, gerak-geriknya seperti dijaga oleh Belanda. Akhirnya setelah 3 tahun kemudian, sejak tahun 1833 sampai 34, kemudian pada tahun 1836, Aji Kuning mengajukan permohonan kepada Belanda karena Raja Alam, Sultan Alimuddin, sudah sepuh, sudah tua, mohon diberikan pengampunan oleh Belanda. Surat itu disampaikan ke Banjarmasin, kemudian disampaikan ke Makassar, dan akhirnya Raja Alam dikembalikan ke Sambaliung. Tetapi ingat, walaupun dikembalikan, Raja Alam tidak tahu persis siapa yang membuat surat untuk permohonan itu sampai beliau meninggal. Kemudian beliau juga tetap tidak mau mengakui
Hindia Belanda menguasai wilayah Sambaliung, wilayah kerajaan Raja Alam, sampai akhirnya beliau pulang. Akhirnya pulang pada 18 September 1936 Aji Kuning mengajukan surat. Pada 24 Juli 1837 Raja Alam kembali ke Sambaliung. Tetapi begitu sampai ke Sambaliung, keraton Raja Alam sudah habis dibakar oleh Belanda, oleh pasukan Belanda. Tidak mungkin lagi Raja Alam berada di Sungai Gayam. Akhirnya Raja Alam meminta dipindahkan ke Batu Putih. Beliau sudah sepuh. Di sana ada putra beliau yang menjadi sultan, pengganti Raja Alam, Asik Saripudin. Raja Alam tetap bertahan. Raja Alam sampai sepuh. Akhirnya tidak menyatu juga dengan anaknya di keraton Batu Putih. Beliau malah menyatu dan berkumpul kepada rakyatnya, orang-orang Dayak yang ada di wilayah Tempudan. Sampai sepuh beliau di sana. Akhirnya beliau wafat. Wafat di sana pada tahun 1852. Sultan Alimuddin Raja Alam mangkat, seorang raja yang gagah berani dan tidak mau menyerah sampai beliau meninggal. Karena berada di sana, akhirnya beliau dimakamkan di Sungai Rindang. Akhirnya di tepi Sungai Rindang, dan kemudian dikenal dengan marhum di Rundang, marhum di Rindang. Itulah cerita heroik Raja Alam yang berperang melawan Belanda sampai akhir hayat beliau tetap tidak mau mengakui Hindia Belanda sebagai penguasa wilayah kerajaan Sambaliung. Oke, terima kasih. Salam buat adik-adikku semua dan para pendengar sekalian. Terima kasih.